Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda sekalian, alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini kita bisa berjumpa dalam kegiatan diklat pelatihan calon pelatih tingkat dasar yang diselenggarakan oleh LPD Fatimah yang bekerjasama dengan AMUT Indonesia. Nah teman-teman, alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini kita akan belajar bersama, kita berdiskusi bersama ya tentang perkembangan anak usia dini. Nah, untuk itu teman-teman, sebelumnya mungkin banyak teman-teman atau bunda-bunda yang belum kenal saya. Izinkan saya memperkenalkan diri, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nama saya Maila Akrimatul Fas. Di sini sudah saya paparkan di data singkat saya, teman-teman bisa melihatnya, dan mungkin ada teman-teman yang akan menyimpan nomor saya nanti untuk jika ingin bertanya selanjutnya. Nah untuk itu mungkin teman-teman nama saya banyak yang belum tahu dan mungkin agak sulit ya. Semoga teman-teman bisa mengingatnya karena sedikit sulit, dan apa yang saya sampaikan hari ini semoga nanti juga tidak akan terlupakan oleh bunda-bunda sekalian. Sebelum kita mulai materi hari ini, untuk menghilangkan ketegangan, nanti teman-teman ini saya share, nanti teman-teman bisa memprakteknya di lembaga, mungkin untuk mengajak anak-anak lebih fokus lagi ya. Nanti bunda-bunda bisa mengikuti saya ya. Oh la la la, oh le le le, bola bola boleh, bola-bola bolu, bola ditangkap, hap, ditangkap, hap, ditangkap, hap, disundul, dul, disundul, dul, disundul, dul, ditiup yang panjang, ditendang, gol. Oke. Terima kasih teman-teman. Oke, selanjutnya ini teman-teman dari tadi ice breaking biasanya saya gunakan saat anak-anak agak ramai. Untuk memanggil mereka saya menggunakan lagu ini. Nanti anak-anak akan bisa duduk kembali dan mengikuti kegiatan. Nah, hari ini tadi sudah saya sampaikan kita akan belajar, kita diskusi saja ya hari ini. Nah, karena kita sama-sama belajar di sini, saya hanya ingin di sini kita saling sharing pengalaman di lembaga dan apa saja sih yang sudah teman-teman ketahui, dan mungkin ada teman-teman yang akan berbagi juga di sini. Hari ini kita belajar tentang perkembangan anak usia dini. Nah, menurut teman-teman, mengapa kita harus belajar tentang pertumbuhan anak usia dini? Perlukah kita mengetahui perkembangan anak usia dini? Nah, untuk itu hari ini kita akan mengulasnya agar kita mengetahui mengapa sih kita memerlukan belajar tentang perkembangan anak usia dini, dan mungkin untuk itu apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi dari perkembangan anak usia dini, dan bagaimana ya nanti apa saja yang harus kita perkembangkan, apa yang harus kita lakukan untuk mengembangkan perkembangan dan pertumbuhan anak usia dini. Nah, itu hari ini kita awali dengan mungkin teman-teman yang mau curah pendapat, monggo silahkan ya dari gambar tersebut. Siapa yang mau menambahkan, memberikan tanggapannya tentang apa itu pertumbuhan? Oke, Bunda ya silahkan. Oke, terima kasih Bunda, jawabannya bagus sekali. Oke, yang selanjutnya mungkin ada bunda-bunda yang mau mencurahkan pendapatnya tentang apa itu perkembangan. Oke, silahkan Bunda. Oke, baik, jawabannya Bunda bagus sekali. Terima kasih Bunda. Siapa tadi? Oke, Bunda Lina dan Bunda Bella ya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Yuk kita lihat. Nah ini loh, apa itu pertumbuhan dan apa itu perkembangan. Nah untuk pengertiannya, pertumbuhan adalah perubahan dalam bentuk jumlah, dalam bentuk
panjang pendek, pendek menjadi tinggi, kurus menjadi gemuk, itu adalah pertumbuhan. Nah, untuk perkembangan itu adalah bertambahnya kapasitas atau kualitas atau keterampilan atau kemampuan anak dalam struktur dan fungsi tubuh. Nah, fungsi tubuh kita garis bawahi. Seperti apa saja sih fungsi tubuh? Mungkin seperti perkembangan anak dalam mengolah kata. Nah, itu yang namanya perkembangan. Nah, untuk pertumbuhan kita kembali lagi ya, dapat diukur karena pertumbuhan itu seperti apa saja sih yang apa sih yang dapat diukur? Seperti berat badan, kita bisa mengukurnya ya menggunakan alat apa Bunda? Oke, baik, menggunakan berat badan ya, menggunakan timbangan. Ada tinggi badan, kita bisa menggunakan apa? Oh iya, oke, tinggi badan, pengukur tinggi badan atau meteran. Selanjutnya pengukuran lingkar kepala, kita pakai ukuran lingkar kepala itu ya Bunda, seperti meteran baju itu kita bisa mengukurnya menggunakan itu. Dan ada juga lingkar lengan, itu pertumbuhan yang bisa kita lihat dari anak dan bisa kita ukur. Selanjutnya perkembangan. Nah, perkembangan itu bisa diukur nggak sih? Bisa diukur dengan tahapannya. Ada tahapannya, yaitu dengan pola yang teratur dan dapat diramalkan, seperti tahapan anak yang berkembang, kemampuan perkembangannya dari anak merangkak, nanti anak merambat, sampai anak berjalan, berdiri satu kaki. Nah, itu juga merupakan perkembangan. Nah, kemampuan apa saja yang disebut sebagai kemampuan untuk yang berkembang? Seperti kemampuan gerak. Nah, tadi ya sudah saya contohkan. Selanjutnya itu intelektual, kemampuan anak berpikir berkembang. Kemarin hanya mengetahui angka 1 sampai 3. Mungkin 1 minggu ke depannya anak bisa mengetahui angka 1 sampai 10 dan bisa menyebutkan semuanya. Nah, selanjutnya kemampuan sosial emosional. Nah, sosial emosional apakah masuk perkembangan? Iya, karena sosial emosional itu kemampuan anak berinteraksi dengan orang lain, bagaimana dia bisa berempati tidak dengan orang lain, kemampuan bergotong royong, bekerja sama, itulah kemampuan perkembangan yang harus kita bantu agar anak-anak bisa berkembang dengan baik. Nah, untuk itu ada nggak sih faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan? Nah, ini menurut penelitian ada 2 faktor. Yang pertama itu faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Nah, faktor internal itu ada faktor bawaan atau faktor gen, yang mana salah satunya itu faktor bawaan, yaitu seperti kemampuan seperti bentuk fisik, hidung. Kita lanjutkan. Nah, tadi ya faktor bawaan seperti bentuk mata, bentuk hidung, bentuk mulut, warna rambut, warna kulit, itu merupakan faktor bawaan gen, tapi yang tidak mempengaruhi pertumbuhan. Nah, yang mempengaruhi pertumbuhan diantaranya itu Down syndrome. Nah, kenapa? Karena Down syndrome merupakan salah satu memang ada gangguan dalam gen yang terjadi dalam diri anak sendiri. Nah, yang lainnya yaitu ada temperamen. Nah, sifat temperamen ini juga merupakan salah satu faktor perkembangan yang mana ini bisa masuk ke dalam diri anak karena keterbiasaan yang sudah anak dapatkan. Nah, untuk selanjutnya yaitu faktor dalam kondisi kehamilan, yang mana dalam kondisi kehamilan ini jika ibu hamil diminta untuk memberikan nutrisi dan gizi yang baik dan terpenuhi untuk janinnya. Jika kondisi janin tidak mendapatkan nutrisi dan gizi yang tepat, yang baik dan terpenuhi, maka nanti akan mempengaruhi pertumbuhannya janin di dalam kandungan. Nanti yaitu dari internal, selanjutnya yaitu persalinan. Nah, dari persalinan ini menjadi faktor yang mempengaruhi karena anak yang dalam kelahiran prematur, biasanya anak akan mengalami pertumbuhan yang akan sedikit terlambat karena dari saat anak keluar dan belum sempurna dalam pertumbuhannya.
lingkungan rumah ataupun dari lingkungan luar rumah. Nah, ini bukan dari dalam diri anak ya, tapi dari lingkungan rumah sendiri. Nah, untuk itu faktor ekologi ada juga yang sangat kuat yang mempengaruhi seperti tingkat penghasilan, tingkat pendidikan ataupun cara merawat anak. Nah, biasanya yang kita ketahui ya, untuk orang tua dengan ekonomi yang menengah ke atas biasanya kasih sayang anak dapat terpenuhi karena untuk mencari keuangannya sudah stabil. Nah, biasanya untuk keluarga yang menengah ke bawah, orang tua biasanya cenderung lebih sering memikirkan ekonomi dan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan anak, memenuhi kebutuhannya. Jadi kadang untuk pengasuhan, untuk pendidikan itu sedikit terabaikan. Untuk misalnya untuk sanitasi rumah ya, untuk anak keluarga yang menengah ke atas itu biasanya kan untuk kondisi rumah, lingkungan, pengasuhan itu terpenuhi semua, dan untuk gizi itu semua terpenuhi. Sedangkan untuk dari keluarga yang menengah ke bawah mungkin kadang air yang sanitasi yang kurang baik itu tidak dijadikan masalah, sehingga mempengaruhi pertumbuhan anak juga. Dan sehingga maka dari itu, mengapa kira-kira teman-teman sudah mendapatkan jawaban ya, mengapa kita harus mempelajari perkembangan anak usia dini ya. Kira-kira teman-teman sudah dapat ya, apa sih mengapa kita harus mempelajari perkembangan anak usia dini. Nah, dari faktor-faktor tadi kita bisa belajar bagaimana cara agar perkembangan anak bisa kita penuhi, begitu ya. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kegiatan hari ini sudah saya sampaikan dan semoga teman-teman memahaminya. Nanti jika ada teman-teman yang akan bertanya lagi mengenai perkembangan anak usia dini, bisa melalui chat WA saya secara pribadi ya. Nah, untuk itu terima kasih atas kerjasamanya, atas partisipasinya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi amal ibadah kita semua dan barokah untuk kita semua. Amin. Sekian dari saya. Assalamualaikum.